Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya ngajar luring. Mudah-mudahan yang ikut online ini bisa menyimak ya. Nanti silakan kalau tanya jawab. Baik ya, untuk semuanya. Ini untuk yang offline. Nanti kita bisa interaktif lebih ini ya. Sebentar saya. Ini bukan laptopnya sendiri jadi. Baik, kelihatan ya? Kelihatan. Untuk yang online bisa menyimak ya ini ya. Silakan nanti bisa disimak. Oke. Baik, hari ini kita belajar mengenai pengertian kode rekening. Mohon maaf ya, saya belum dibuatkan grup WA ya. Soalnya saya mau nge-share linknya Google Classroom. Gak apa-apa nanti kalau sudah selesai materi pembelajaran kalian di pertemuan berikutnya ini, nanti kalian bisa ini ya, yang online maupun offline, nanti bisa langsung masuk ke linknya. Nah, kita akan belajar mengenai beberapa pengertian di dalam kode akun akuntansi jasa. Kira-kira untuk yang offline, ini sudah ada yang pernah belajar akuntansi nggak? Yang offline ini? Belum pernah, maksudnya belum ada yang punya background akuntansi ya. Baik. Nah, saya mau tanya sih, menurut kalian ini ada yang mungkin online atau offline? Kode akun itu apa sih? Kedengaran nggak ya yang? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya. Mungkin yang online bisa bantu? Ada yang tahu nggak? Kode akun itu apa? Mbak. Ada yang ini pernah mendengar istilah akun? Ya, saya sambil bagikan absennya ya. Rangkaian yang disusun berupa angka. Oke ya. Sepengetahuan saya sih, Bu. Ini Gedensiana ya? Saya tidak hafal. Dengan Gedensiana atau siapa ini sayang? Reni. Oh, Reni. Baik, Mbak Reni. Setahu saya sih kalau kode akun itu akun yang digunakan oleh perusahaan ya, Ibu ya, untuk mengidentifikasi, memperlancar proses pencatatan transaksi, Bu. Jadi untuk pencatatan transaksi kita perlu ini ya, akun yang akan kita butuhkan. Ini saya. Iya, betul. Baik, terima kasih Mbak. Siapa ini? Devi, Bu. Devi. Baik. Nanti ini akan saya jelaskan dulu mengenai beberapa kode akun. Silakan nanti kalau ada yang mau tanya ataupun mau memberikan opini silakan. Ini saya jelaskan dulu ya. Oke. Nah ini ya, kenapa kita perlu mempelajari kode akun? Jadi kode akun itu sebenarnya kalau kita bisa mempelajari di dalam penyusunan siklus akuntansi itu sebenarnya adalah menyiapkan kita supaya kita bisa membuat jurnal. Nah, sebelum kita membuat jurnal atau menganalisis bukti transaksi, kita harus tahu dulu. Terima kasih. Baik, terima. Kita perlu tahu mengenai akun-akun yang akan kita gunakan di dalam transaksi. Nah, perusahaan jasa itu sebenarnya karena kita ini kan dasarnya adalah belajar pengantar akuntansi 1, supaya kalian Bu Lisa bisa mengukur buat yang belum pernah belajar akuntansi ini supaya sama-sama bisa mendapatkan hak untuk belajar akuntansi itu mulai dari dasar. Nanti kalau saya jelaskan langsung studi kasus, khawatirnya ini baik yang online maupun yang offline ini tidak paham mengenai apa sih yang dinamakan transaksi itu, terus bagaimana membuat suatu siklus yang benar itu memang dasarnya adalah di dalam kode akun. Nah, kode akun itu adalah dasar pada saat kita membuat suatu analisis bukti transaksi, kita harus paham dulu. Akun itu suatu rekening yang disusun menurut proses akuntansi, di mana ini nanti ada beberapa pengertian yang harus kita pahami di dalam
pencatatan transaksi jurnal. Nah, ini adalah alur proses yang akan kita pelajari untuk beberapa minggu ke depan. Sebelum masuk ke jurnal dan buku besar, ini ya. Nah, untuk yang analisis bukti transaksi, ini terdiri dari bukti transaksi intern seperti ini. Nah, ya, bukti transaksi intern itu berasal dari mana sih dokumennya? Dari bukti kas masuk. Jadi kalau misalnya kalian ya ingin membuat transaksi usaha ataupun pencatatan jurnal, itu harus memahami dulu bukti-bukti transaksi apa yang terkait penerimaan dan pengeluaran. Nah, nanti di dalam bukti kas masuk ini di belakangnya itu harus disertai sumber pencatatan. Contohnya apa? Kayak kwitansi, nanti dijepret. Itu tiap bulan harus di-filing. Jadi kalau di realnya seperti itu. Tapi karena ini kan baru teori ya, jadi saya jelaskan secara gambaran umumnya. Nah, ini contoh cara pembuatan bukti kas masuk, di mana misalnya ada pembayaran penjualan, ya kenapa ini disebut bukti kas masuk? Karena ada income yang masuk di perusahaan. Nah, terus ini bukti kas keluar. Ya, bukti kas keluar itu biasanya berasal dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan suatu operasional. Nanti saya berikan kok ini untuk yang filenya ya di Google Classroom. Itu 2 pertemuan yang kemarin ini saya kira ini sudah dibuat grupnya, sehingga saya bisa membagikan sebelum pembelajaran. Ternyata saya tadi belum dapat notif untuk grupnya, sehingga saya belum bisa nge-share linknya gitu. Saya nggak tahu ini linknya mau saya kasih ke akademik atau nanti akademik yang buat grupnya ya. Mohon maaf untuk hari ini saya belum bisa bagi linknya, tapi nggak apa-apa, nanti setelah ini saya bagikan. Nah, ini bukti kas keluar ya. Bukti kas keluar itu berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan yang terkait dengan pengeluaran. Contohnya misalnya bayar biaya. Itu contoh bukti transaksinya apa kalau bayar biaya? Kalau misalnya kita bayar biaya listrik, berarti resi atau bukti pembayarannya kan ya. Terus kalau kita misalnya bayar telepon, itu juga harus disertai dengan buktinya. Jadi kalau kita punya bukti transaksi, kalau di akuntansi itu tidak boleh dibuang. Begitu. Itu nanti menjadi bukti filing pada saat kita membuat jurnal. Nah, ini namanya adalah analisis bukti transaksi. Nah, memo ini biasanya kalau misalnya di akhir periode itu ada penyusutan ataupun penyesuaian, maka kita perlu membuat memo. Memo itu biasanya bersifat internal, tapi ini juga termasuk bukti transaksi. Nah, ini contoh kwitansi ya. Saya rasa ini kalau sudah mengenal istilah kwitansi ini sudah umum ya. Saya rasa semuanya sudah paham. Terus ini nota kredit. Nah, ini buat semuanya. Nota kredit itu apa sih? Nota kredit itu semacam transaksi, misalnya kalau kita ada transaksi pembelian, terus ada barang yang rusak, retur, maka kita harus membuat bukti transaksi yang namanya nota kredit. Tapi ini berlaku kalau kita di perusahaan dagang ya. Perusahaan jasa itu jarang ada nota kredit, nota debit itu jarang. Tapi saya kenalkan beberapa contoh dokumen sumbernya seperti ini. Tapi di perusahaan jasa itu juga ada kombinasi, kalau misalnya kita jenis usahanya jasa, tapi juga ada penggabungan dagang. Coba sih, saya berikan contoh, baik yang offline ataupun online ini, perusahaan jasa apa yang ada kombinasinya dengan dagangnya. Saya contohkan satu ya, misalnya perusahaan jasa kecantikan. Nah, kalau kita membuat strategi bisnis kan, misalnya kalau omsetnya pingin banyak kan, kita nggak bisa berpatokan pada satu bisnis saja kan. Kadang itu kan kalau pengusaha itu, saya bikin salon tapi pemberian jasa kecantikan, saya jual produk skincare. Nah, itu salah satunya. Itu salah satu kombinasi dari dagang. Silakan, ya. Silakan saya. Itu contohnya. Jadi, itu adalah kombinasi perusahaan jasa yang ada
aktivitas dagangnya. Coba contohkan satu lagi yang seperti Bu Lisa contohkan. Nah, kalau seperti itu kan Bu Lisa kalau ada perusahaan jasa salon, terus ada kita jual skincare, apakah kita nanti harus membuat 2 pembukuan? Tidak, tetap satu. Tetap satu. Karena jenis usahanya adalah jasa. Tapi sampingannya adalah kita jual skincare. Begitu. Coba contohnya apalagi ayo? Mungkin ada yang bisa memberikan satu contoh perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu yang ditawarkan adalah bukan barang berwujud. Jadi kita tidak ada jual beli barang. Boleh rumah sakit. Rumah sakit itu memberikan jasa untuk layanan kesehatan ya. Oke. Selain rumah sakit mungkin ada lagi yang bisa memberikan contoh. Rumah sakit, terus apa lagi? Banyak loh contohnya. Ekspedisi, boleh. Benar, ekspedisi kan termasuk jasa. Terus pendidikan juga termasuk jasa, ya kan? Banyak sebenarnya. Tapi kalau udah kita mengarah ke toko, itu bukan termasuk jasa. Paham ya? Karena kita yang pelajari jasa, kita harus tahu dulu beberapa contoh perusahaan jasa itu apa, terus bidangnya itu apa saja. Nah, ini ya, saya masuk ke sini. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit nih. Iya. Saya itu kalau banyak. Baik ya. Kode akun. Ini dibagi menjadi 2. Ya. Kode akun yang bersifat real dan kode akun nominal. Ini adalah bahasanya. Nah, yang dimaksud kode akun itu apa sih? Nih ya, nanti akan saya jelaskan. Kode akun atau rekening itu adalah suatu perkiraan akun, nih ya. Suatu akun ya. Ini pengertiannya itu suatu akun atau perkiraan yang akan digunakan untuk analisis transaksi. Nah, makanya kalau ini adalah suatu akun atau perkiraan yang akan digunakan untuk analisis transaksi. Makanya di sini kode akun yang di dalam perusahaan jasa maupun dagang atau industri itu disebut kode rekening. Jadi rekening itu bukan berarti kita harus mengenal istilah kalau di bank itu ya rekening koran tabulisa, bukan. Rekening itu suatu akun kalau di dalam kode akun. Nanti rekening koran ada sendiri. Gitu. Nah, di sini ya untuk yang apa ini kalau kita lihat slide-nya, ini kan kode akun dibagi real sama nominal. Jadi kalau kita nanti belajar mengenai kode akun yang bersifat real, itu masuknya di akun yang sifatnya neraca. Nanti akan saya jelaskan. Terus yang kedua, kode akun yang bersifat nominal, ini nanti masuknya ke rugi laba. Nah, ini perkiraannya. Jadi misalnya kalau kita masuk ke perkiraan real ya, maka itu masuk ke perkiraan neraca. Mungkin ada yang ditanyakan untuk yang perkiraan neraca itu nanti perkiraan neraca itu apa sih Bu Lisa? Perkiraan rugi laba itu apa sih Bu Lisa? Oke ya. Ini bisa menyimak semua ya. Saya next. Nanti akan saya berikan waktu dan kesempatan untuk tanya jawab ya. Disimak dulu ya sebentar. Setengah jam ini nanti tolong disimak dulu baru nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, saya next ya. Oke. Nggak usah khawatir nanti filenya ini akan saya berikan kok. Nah, ini
Ya. Untuk yang kode akun bersifat, nah ini real, ya. Real itu tadi yang terkait dengan neraca. Nih. Maka di sini ada golongan akun yang sifatnya itu ada harta, utang, dan modal. Jadi kita harus paham dulu sebelum kita mempelajari transaksi. Jadi kalau kita belajar mengenai perkiraan real, itu pasti ini yang masuk neraca itu apa saja ya, harta, utang, modal. Harta itu aset kita. Jadi kalau kita ingin paham mengenai transaksi ya harus paham tentang bahasa akuntansinya. Kadang kan kita orang awam itu kan kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu istilah yang terkait dengan akuntansi, misalnya kas, piutang. Nah kalau kita belum pernah belajar akuntansi itu adalah hal yang masih awam, iya kan? Pastinya itu kalau kita menganggapnya itu bahasa planetnya orang awam ya, kusik kasiku gitu. Kan perlu kita pahami di situ sehingga nanti ketika ada transaksi yang terkait kas itu kalian paham, oh halak kas itu definisinya ini. Nah yang termasuk harta, ini saya sedikit kasih gambaran. Harta itu aset yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya kayak apa? Yo kas, kursi, terus apa ini AC, terus semua yang ada di apa ini di sini ya, contohnya misalnya bolpen yang saya pegang ini juga termasuk aset gitu. Jadi aset itu bisa dalam dua bentuk ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Aset yang berupa lancar sama yang tidak lancar begitu. Maka semua yang dimiliki perusahaan dalam bentuk apa ini kekayaan yang bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai ya, pokoknya yang bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai itu dia kategorinya masuk aset. Mobil itu juga termasuk aset. Terus piutang yang diberikan ke customer atau pihak pengguna jasa kita itu juga termasuk dalam aset. Bisa ya Bu, piutang itu aset? Iya. Kalau dilunasi kan tagihannya menjadi uang. Itu logikanya. Ya. Terus kalau kewajiban di sini, ini kebalikannya aset. Ini adalah istilahnya itu hutang. Kewajiban itu hutang yang harus kita bayar. Jadi kalau aset itu adalah kekayaan kita, tapi kalau kewajiban itu adalah kewajiban yang harus kita bayar. Begitu. Nah, kalau kita punya usaha, nggak mungkin kan kita mengandalkan modal sendiri, pastinya harus ada hutang. Kenapa? Kadang kan orang itu kalau misalnya waktu aku tuh pengen mengembangkan usaha. Kalau misalnya saya modalnya sedikit kan, maka strateginya apa? Pasti mengajukan kredit, ya kan? Pinjaman. Nah itu masuk ke kewajiban. Kalau modal itu adalah investasi yang kita tanam di perusahaan. Tuh. Nah, oke ya. Saya next ya. Untuk yang online nanti bisa disimak dulu. Nah, untuk yang rugi laba ini juga masuk dalam kaitannya di akun nominal. Ada dua akun yang masuk ke laba rugi, ya. Nih, bentar. Ini ya. Yaitu akun apa? Akun pendapatan dan beban. Kalau kita bicara mengenai perusahaan jasa, nggak ada istilah penjualan. Istilahnya income itu diganti menjadi pendapatan. Contoh misalnya kita punya salon, maka istilah income kita di dalam perusahaan jasa itu dinamakan pendapatan salon. Gitu. Tapi kalau kita buka perusahaan dagang, maka istilah income-nya dinamakan penjualan. Paham ya? Terus Bu Lisa, beban itu apa sih? Pastinya pada saat kita ingin mendapatkan income, pasti ada pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan income itu. Nggak mungkin kita ingin mendapatkan income tapi tidak mau mengeluarkan pengorbanan.
Pengorbanan itu apa? Contohnya misalnya kita pingin perusahaan itu pingin menjalankan operasionalnya. Pastinya kalau kita pingin menyewa jasa marketing, ya pastinya butuh apa? Telepon, ya kan? Nah itu pengorbanan. Terus kita pingin mempromosikan produk, pastinya butuh apa? Bayar biaya iklan. Paham ya? Nah sekarang kita akan ini baru kita akan bahas mengenai kode akun di jasa. Oke ya, ini bisa menyimak ya. Oke. Harta tadi sudah saya sebutkan bahwa harta atau aset itu adalah sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Jadi di sini bisa berupa harta berwujud sama tidak berwujud. Contoh harta berwujud itu adalah nih ya. Oke, ini aktiva lancar ya. Harta itu dibagi dua ya. Saya akan berikan skemanya. Saya hapus ya. Nggak apa-apa, nanti ini saya share. Belajar akuntansi itu cepat loh ya. Kita diberikan cuma kalau nggak salah satu jam aja nggak ada ya. Ini kita kalau sudah praktek itu 1 jam nggak cukup. Tapi makanya saya butuh link untuk apa ini. Nah, ini ya skemanya. Harta itu dibagi dua. Harta lancar, nah, dan harta tetap atau tidak lancar. Nah, harta lancar ini kategorinya adalah aset perusahaan yang bisa dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi nggak boleh lebih dari 1 tahun. Jadi ketika kita punya aset lancar itu istilahnya itu pencairannya itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Itu namanya aset lancar. Tapi kalau yang ini ya, ini kurang lebih 1 tahun. Kalau ini pencairannya itu bisa lebih dari 1 tahun. Ya, 1 tahun. Nah, ini. Tuh, ya contoh-contohnya. Maka skema ini akan diperluas. Harta lancar itu terdiri dari apa? Tuh, ini ya. Oke, ini. Saya kalau offline itu enak. Saya bisa jelaskan tuh skemanya lebih. Yang pertama itu kas. Terus ada piutang. Ada perlengkapan. Ini saya sebutkan contohnya aja ya. Nah, di sini ini harta lancar itu nanti dibagi dua, ya. Saya akan bahas harta lancar dulu. Oke. Nanti baru kita tanya jawab. Baik ya. Ini ada chat masuk saya. Oke ya. Baik ya. Ini baik ya, itu sudah saya share. Nah, untuk semuanya, harta lancar itu kan terdiri dari kas, piutang. Kas itu apa sih? Kas itu uang tunai. Jadi kalau kalian pingin memahami istilah kas itu, semua uang tunai dalam bentuk kertas atau logam yang ada di dompet kalian semua itu yang bisa digunakan untuk transaksi itu masuk kas. Gitu. Ada juga yang namanya cek. Tapi cek di sini itu dengan syarat tidak boleh cek kosong. Harus cek yang memang benar-benar ada saldonya. Nah, kalau misalnya Bu Lisa, kalau kasusnya ini ada cek kosong, dia masuk mana? Piutang. Jadi ini merupakan tagihan yang harus dibayar. Ya. Oke, baik. Ini ya. Yang online bisa ini ya mengikuti ya, nanti bisa ketika saya sudah membahas aktiva lancar, nanti akan saya berikan waktu untuk tanya jawab ya. Ini masih ke aktiva lancar. Nah, ini yang harus dipahami supaya nanti
kalian bisa membuat jurnal itu di sini. Baik ya. Terus ada juga yang namanya giro. Nah, Bu Lisa, kenapa ini ada kas dalam bentuk uang tunai, ada yang cek atau giro. Nah, nanti pada saat prakteknya di lapangan, kita melakukan transaksi kas itu tidak hanya lewat di perusahaan, tapi lewat kas bank. Begitu. Biasanya kalau kita lewat ATM, terus lewat istilahnya itu transfer, maka itu masuk dalam transaksi bank. Nah, ini kategorinya ada kas itu yang namanya kas bank. Begitu. Terus ada lagi yang namanya pembayaran lainnya. Pembayaran lain itu kalau dulu pernah ada zamannya waktu kantor pos masih masih banyak digunakan sebagai alat untuk mengirim uang, itu namanya wesel. Nah, itu juga kas sebenarnya. Gitu. Nah, kategori kas itu nanti ini yang akan saya biar kalian tahu ini. Kas itu ada 3 kategori. Kas on hand, sama kas bank. Yang kas on hand itu nanti dibagi 2. Kas besar sama kas kecil. Petty cash. Jadi kalau kasnya itu lewat internal, maka kita menggunakan istilah kas on hand. Pastinya kalau kita di perusahaan itu kan ada yang, Bu, dibayar tunai aja deh, Bu. Sini, tak rekap langsung di kwitansi. Ada juga kan dia lewat transfer. Nah, ini otorisasinya itu bisa dibagi kalau perusahaannya besar, jasanya besar, itu dibagi kas besar sama kas kecil. Petty cash. Apa bedanya kas besar sama petty cash? Oke, saya berikan kesempatan untuk yang mau menjawab apa bedanya kas besar sama petty cash. Mungkin yang offline atau online itu bisa mencoba. Silakan kalau ada yang mau mencoba menjawab. Ada yang pernah tahu nggak istilah kas besar sama kas kecil? Yang sudah pernah, yang kerja-kerja ini atau yang buka usaha pasti ada yang pernah dengar istilah. Ada yang tahu? Oke, boleh. Kecil-kecil ya. Bener juga ya. Gitu. Contohnya kayak apa, sayang? Sudah ada ya di perusahaannya ya. Biasanya itu kalau dalam pengendaliannya dia dikasih ini enggak? Kayak semacam kotak kecil gitu, kayak locker itu loh, box ada enggak, atau memang ada bagian khusus kasir atau finance? Ada ya. Oke. Biasanya di situ disebut apa yang petty cash? Oh, rembes ya. Oke, baik, boleh. Pinter sudah. Benar memang. Jadi saya jelaskan lebih detail ya. Bedanya kas besar sama kas kecil itu begini. Kalau kas besar itu biasanya pembayarannya itu adalah untuk transaksi yang nominalnya itu biasanya itu nilainya lebih dari 1 juta. Biasanya itu kebijakan, Mbak. Jadi nggak harus 1 juta. Kadang itu ada yang pokoknya itu yang lebih besar dari itu ya. Ketentuannya petty cash-nya harus diberikan standar. Misalnya ya kalau perusahaan kecil mungkin 500 itu cukup. Tapi kalau perusahaan besar, itu ruang lingkup pembayaran petty cash-nya itu bisa lebih dari 1 juta. Begitu. Jadi kalau kas besar itu, yang megang otorisasinya itu biasanya pihak accounting atau bagian HRD. Untuk transaksi apa? Bayar pajak, bayar gaji karyawan, terus bayar yang sifatnya itu transaksinya memang untuk pembelian nominalnya yang besar. Pembelian aset, terus biaya survei, biaya entertain, itu masuk ke dalam kas besar. Nah, kalau kas kecil biasanya itu untuk operasional rutinitas yang kecil, yang dimana itu memang bagian petty cash, bagian kas besar itu dia nggak bisa menghandle semuanya. Jadi dia harus dibagi petty cash itu untuk membantu transaksi itu supaya nggak kecampur. Contohnya apa? Fotokopi, beli ATK,
itu kan hal-hal yang rutin. Nah, kadang itu kan pihak accounting nggak sempat nangani hal-hal seperti itu. Itu kalau perusahaan besar ya. Misalnya dia sudah bayar gaji, itu karyawannya banyak. Jadi dia pastinya itu aktivitasnya itu nggak mungkin dia harus menangani. Mbak, aku jaluk apa ini bensin, aku minta fotokopi. Pasti itu akan membuat ribet kalau perusahaannya besar. Makanya itu dibagi bagian petty cash. Jadi untuk bayar apa lagi selain itu? Beli ATK, beli bensin, terus apalagi yang sifatnya kecil-kecil itu, piutang karyawan tuh kadang dihandle ke petty cash. Siapa yang menghandle? Biasanya kalau nggak kasir, ya bagian finance. Tapi untuk semuanya ya, untuk petty cash itu nggak harus wajib ada di semua perusahaan. Ini hanya berlaku kalau perusahaannya itu memang ruang lingkupnya itu luas. Dan bagian accountingnya itu nggak ngatasi untuk transaksi yang sifatnya kecil-kecil. Karena yang transaksi kecil-kecil yang rutin itu kadang lebih sering daripada yang transaksi yang besar. Karena accounting itu kalau akhir periode itu kerjaannya sudah banyak banget untuk mereka. Bener ya? Coba kalian lihat ya, kalau orang kerja di bagian accounting tuh mesti di lokernya ada obat sakit kepala. Kalau nggak Decolgen, Paramex. Bener, apalagi kalau nggak balance, terus ada kesalahan tuh bener, sendiomeli duluan tuh accounting, apalagi kalau nggak ada duitnya ya. Catatan kok kalau nggak ada duit nominalnya pasti ya accounting yang jadi sasaran. Ini kok salah terus sih gitu. Karena saya pernah mengalami di divisi itu ya, banyak kerjaannya, apalagi kalau sudah nyetor pajak ya. Kadang kalau perusahaannya orangnya dikit, itu kerjaannya serabutan. Kalau kita ikut orang kan bisa harus nurut. Kerjaan satu bisa megang, orang satu bisa megang beberapa pekerjaan. Begitu. Makanya nggak kaget kalau di loker itu selalu ada obat sakit kepala. Bukan untuk bunuh diri ya, bukan. Tapi untuk mengatasi supaya transaksinya nggak salah-salah. Oke. Ini adalah salah satu contoh. Kalau kasbank itu semua transaksinya lewat cek. Makanya di akhir periode itu pasti ada di bank ya, kalau akhir periode itu mesti ada rutinitas untuk membuat rekonsiliasi. Paham ya? Kas itu ya. Jadi sudah paham untuk yang ini online, kas itu adalah uang tunai. Jadi nanti kalau ada kebijakan misalnya pembayarannya harus dibayar lewat kas bank, nah itu baru nanti kita membuat rekening bank. Gitu. Makanya itu dinamakan akun. Akun itu adalah rekening, ya, suatu perkiraan yang nanti digunakan untuk transaksi. Nah, ini ada surat berharga. Ingat ya, surat berharga di sini bukan saham atau obligasi, bukan. Jadi kalau kalian ini investasi surat berharga, tapi jangka waktunya kurang dari 1 tahun, maka itu dinamakan surat berharga. Tapi kalau lebih dari 1 tahun, itu dinamakan saham atau obligasi. Di sini itu kenapa disebut efek? Karena sifatnya kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Reksadana. Pernah dengar ya? Reksadana itu jangka waktunya bisa kita atur. Dan sifatnya lebih murah daripada saham. Oke, dari dua istilah ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya berikan waktu mungkin. Kita masih membahas kode akun. Mungkin yang online? Belum ya? Saya masuk lagi ke sini ya. Oke, di sini ada istilah piutang ya. Di Aktiva Lancar itu ada istilah piutang. Nanti ini akan saya bagikan untuk pemetaan, peta konsep kode akun. Jadi nanti biar lebih mudah belajarnya ya. Makanya saya butuh untuk join linknya supaya nanti kalian bisa belajar di rumah itu dibaca-baca lagi. Nah, nanti baru kalau di pertemuan berikutnya, kalau linknya sudah terbentuk, itu nanti sebelum materi berlangsung itu sudah saya bagikan materinya. Jadi sudah bisa dipelajari di rumah dulu, biar nanti ada bahan, wah lagi artinya gini. Nanti di sini tinggal diskusi. Ya. Oke, ini ada istilah piutang. Nah, nanti kalau kita melakukan transaksi yang sifatnya itu bukan cash, tapi kredit, nah, kita memberikan jasa misalnya salon ya.
Terus habis kredit ini customernya nggak bisa bayar tunai. Mbak, aku kredit dulu deh ngangsur. Beda ya kalau angsuran kredit ya. Kalau ngangsur itu sifatnya lebih lama. Ya. Kalau ini kredit. Kredit itu biasanya ada termin. Termin itu kayak syarat pembayaran 2/10 N30 itu termin namanya. Jadi kalau istilah kredit tidak ada di dalam transaksi biasanya diganti dengan istilah termin. Nah, ketika kita dibayar sama customer itu dengan kredit, maka timbullah istilah piutang. Gitu. Jadi hubungan kita itu kalau timbul piutang itu dengan customer. Tapi kalau kita nanti hubungannya dengan supplier, misalnya kita beli baju ya jualan baju, terus kita kulaan di toko. Nah itu adalah hutang, gitu ya. Nah ini kenapa ada piutang wesel, ada piutang usaha? Kalau piutang wesel ini biasanya ada syarat promesnya. Nah ini lebih legalisasinya lebih kuat daripada piutang usaha. Nah, kalau timbul piutang usaha, sama-sama transaksinya berasal dari penjualan atau pendapatan kredit. Tapi kalau piutang usaha itu karena kepercayaan. Misalnya gini, sudah jadi langganan, Mbak, aku bayarnya kredit aja ya, ya wis lah, gak apa-apa karena langganan, tak kasih, begitu. Itu karena kepercayaan. Kelemahannya piutang usaha itu begitu. Sehingga kalau customer-nya lari atau tidak bertanggung jawab, ya ini timbulnya piutang usaha ya tidak bisa disalahkan. Karena memang perjanjiannya itu karena kepercayaan. Nah ini ada istilah persediaan barang dagang. Kalau di jasa, istilah ini tidak ada. Diganti persediaan bahan habis pakai. Gitu. Paham ya? Terus ada istilah beban dibayar di muka. Pernah mendengar istilah tak bayar per sekote dulu deh? DP pinter. Contohnya misalnya gini, kita perjanjiannya sewanya 3 tahun, otomatis kita kan harus bayar DP dulu. Nah itu dinamakan di akuntansi namanya beban dibayar di muka. Tak DP dulu ya, nanti sisanya berikutnya. Nah ini namanya beban dibayar di muka. Jadi kita bayar tapi manfaatnya itu kita terima pada saat sudah dibayar tunai, begitu. Contoh, selain pembayaran sewa dibayar di muka apa? Asuransi dibayar di muka. Asuransi itu bayar preminya kan di depan, tapi manfaatnya belum bisa kita terima. Beda kalau kita nabung, gitu ya. Jadi itu bedanya beban dibayar di muka dengan istilah beban yang harus dibayar. Gitu. Nah itu contohnya. Ada lagi satu mungkin yang bisa memberikan contoh beban dibayar di muka, selain sewa dibayar di muka, asuransi, ada lagi yang harus dibayar per sekotnya dulu. Deposito berjangka ya? Boleh. Tapi deposito itu lebih ke arah investasi. Nanti di akuntansi ada. Investasi jangka panjang. Ini beda, kita bayar per sekot, tapi prestasinya kita terima pada saat sudah dibayar tunai. Jadi kita itu bayar sebelum jatuh temponya. Contohnya apa? Sewa dibayar di muka, asuransi. Ada lagi, mungkin ada yang memberikan contoh beban dibayar di muka. Ada yang bekerja di perusahaan advertising, iklan dibayar di muka. Ayo, kalau kita mau pasang iklan kan otomatis kita bayar per sekotnya dulu, berapa kali tayang, ya kan? Nah itu nanti baru setelah kontraknya selesai itu baru kita harus bayar tunai. Itu namanya iklan dibayar di muka. Itu contohnya. Paham ya? Terus ada lagi perlengkapan. Nah, ini perlengkapan. Biasanya perlengkapan sama peralatan itu kadang kalau di akuntansi itu sering kebalik-balik. Perlengkapan kadang disebut di aktiva tetap. Padahal perlengkapan itu adalah bahan habis pakai yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya misalnya, saya punya bolpen sama misalnya contoh, kalau perlengkapan ini ya,
di sini nih ada buku, bolpen, sama meja. Nah, coba mungkin Mbak Devi bisa mengkategorikan mana yang masuk perlengkapan. Saya ada ini Mbak Devi, ada bolpen, buku, sama meja. Nah, yang dinamakan perlengkapan itu yang mana? Perlengkapan ini ya Ibu, ya meja ya Ibu. Yakin Mbak Devi? Nah, ini dibaca definisinya. Definisi bentar Ibu, layarnya soalnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Buku sama bulpen, kalau nggak salah Buku. bahan habis pakai. Mbak Reni, bahan habis pakai. Oke, mungkin siapapun boleh menjawab. Buku sama bulpen, Bu. Buku. Oke, yakin ya? Tadi Mbak Yakin. Devi masih tetap kekeh meja. Iya, buku dan bulpen Ibu. Yang Buku dan pulpen Ibu. Nah, sip. Pulpen, Bu. Nah, jadi paham ya. Tapi kalau meja tadi itu nanti masuk golongan peralatan. Nah, ini yang akan kita bahas. Benar. Ini jangan sampai kebalik. Ya, jadi kalau kita bahan habis pakai itu bahan yang tidak bisa direkondisi lagi. Kalau sudah selesai ya kita nggak bisa merekondisi lagi. Seperti kertas tertulis yang nggak bisa dipakai lagi. Paham ya? Nah, sekarang ini adalah golongan aktiva lancar ini yang bisa kita gunakan di dalam akun perusahaan jasa. Sekarang kita masuk ke sini. Oke. Nah, nih. Ada ini ya, saya lewati dulu investasi jangka panjang itu nanti setelah aktiva tetap. Baik, ini kelihatan ya semuanya. Aktiva tetap itu dibagi dua. Nih, yang berwujud sama yang tidak berwujud. Nah, ini masih penggolongan ya, nanti baru kita masuk ke penomoran akun. Nanti tugasnya itu ya kita menggolongkan akun dulu. Nah, aktiva tetap itu dibagi menjadi dua, yaitu yang berwujud sama tidak berwujud. Nah, yang berwujud itu apa? Adalah aktiva tetap yang bisa dipindah-pindahkan. Contohnya tadi kayak meja, kursi, terus AC, itu termasuk aktiva tetap berwujud. Tanah, gedung. Tapi yang tidak berwujud itu contohnya hak paten, terus franchise, nah itu contohnya. Nah terus di sini ada tanah, gedung, terus biasanya di dalam gedung ini disertai akumulasi penyusutan. Jadi kalau aktiva tetap berwujud ini biasanya itu selalu diberikan gandengannya dengan akumulasi. Tapi kenapa tanah ini kok nggak ada akumulasinya? Yang menjadi pertanyaan itu kenapa tanah ini selain gedung, peralatan, mesin, peralatan tetap ada akumulasi penyusutan. Mesin juga ada akumulasi penyusutan. Akumulasi itu begini loh. Barang itu semakin digunakan untuk operasional perusahaan, dia akan memiliki masa manfaat. Gitu. Jadi kalau dia digunakan untuk operasional, pasti dia memberikan masa manfaat. Nah itu buat perusahaan, kalau kita gunakan kan akan ada penurunan di dalam pemakaiannya. Contohnya kita beli kendaraan baru, terus digunakan untuk transportasi, otomatis akan timbul apa? Biaya perawatan. Itu kan menurunkan masa manfaatnya. Gitu. Maka di akuntansi ini timbullah akumulasi penyusutan. Bukan berarti kalau akumulasi itu kalau barangnya semakin digunakan itu perusahaan rugi, enggak. Karena memang itu selaras dengan hasil yang diberikan. Kalau misalnya kendaraan kita nggak digunakan terus ditaruh di gudang, otomatis kan kita juga rugi biaya perawatan. Kita juga nggak mendapatkan masa manfaat. Merawat terus tapi kendaraannya nggak digunakan untuk operasional. Begitu. Maka itu tidak boleh menimbulkan akumulasi. Gedung juga begitu, kita pakai disewakan, otomatis kan harus ada biaya perawatannya juga. Sama seperti tadi meja, ya Mbak Devi ya. Nah, terus kenapa ini tanah ini nggak boleh diberikan akumulasi? Ayo. Kenapa di antara golongan aktiva tetap yang berwujud ini tanah tidak ada akumulasinya?
Ini harus hati-hati. Ada yang tahu bedanya tanah ini? Bentar ya. Saya bawa. Oke. Tanah ini tidak ada akumulasinya karena tanah itu nilai jualnya itu semakin lama itu semakin naik. Sehingga dia tidak boleh disusutkan. Nggak ada tanah ya kalau misalnya dari tahun ke tahun tuh disusutkan. Kecuali kalau tanahnya itu dia akibat bencana alam. Nah, itu nggak boleh dimasukkan dalam aktivitas tetap karena dia tidak memberikan masa manfaat. Contohnya kayak kita beli tanah terus kena musibah lumpur lapindo. Nah, itu juga bukan termasuk dalam golongan aktivitas tetap. Itu kerugian. Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini kan masih pengertian. Nah, ini aktivitas tak berwujud. Aktivitas tak berwujud itu masuk dalam golongan aktivitas tetap. Contohnya kayak misalnya ya ada goodwill. Nah, mungkin ada yang pernah dengar istilah goodwill. Goodwill itu apa sih sebenarnya? Goodwill. Iya. Good itu kan baik. Goodwill itu kayak begini loh. Misalnya kita ingin menjual produk kita, nilai jualnya tinggi. Biasanya perusahaan supaya customer-nya yakin itu diberi label apa? ISO, SNI. Nah, goodwill itu. Paling gampangnya itu kalau kita beli ayam, ya, fried chicken, di McDonald sama Tobis. Nah, ya Mbak ya, pasti kan kalau di McDonald kan mikir-mikir, harganya mahal. Tapi bedakan, di McDonald itu pelayanannya memang sudah terbukti, artinya itu memang racikannya itu sudah terbukti melalui uji yang benar-benar kualitasnya bagus gitu. Dan dia sudah punya nama. Goodwill itu begitu. Jadi barang kalau sudah punya nama yang memang benar-benar teruji, memang barang itu baik kualitasnya, pasti harganya akan lebih mahal. Contoh kalau kita beli handphone, ya kan? Handphone yang merek Cina sama handphone yang Samsung, harga jualnya pasti lebih mahal Samsung. Padahal sebenarnya fiturnya sama saja. Cuma karena Samsung nama, gitu. Paham ya? Buat kita itu kalau di zaman sekarang tuh nggak mikir gitu, yang penting murah, enak, gitu ya. Tapi kalau orang yang ngerti status sosial, kadang itu kan goodwill itu dikejar. Kalau orang-orang yang status sosialnya tinggi, ya misal contoh kita beli tas, ya kan? Tas itu contohnya misalnya, kan kalau orang udah tahu, beli yang bermerek gitu. Buat kita itu ngapain, hanya dipakai ini ya. Kalau untuk masa manfaatnya, ya sekarang sudah banyak produk-produk yang tiruan, tapi dengan kualitas yang memang ini ya. Offline aja sekarang nggak laku, ya kan? Hanya yang online. Itu goodwill, makanya kita harus menciptakan goodwill itu dengan cara apa? Yaitu jual brand itu tadi. Kalau brand kita sudah diakui, pasti akan otomatis goodwill itu akan melekat. Gitu. Paham ya? Itu yang kita jual di goodwill. Kalau hak paten itu kalau kita punya penemuan baru, kalau kita sudah dipatenkan, maka itu akan mendapatkan aktivitas tetapnya itu punya hak paten. Itu masuk aktivitas tetap tak berwujud. Contohnya misalnya ya, kita menciptakan lagu, terus otomatis lagu kita ini kan viral. Nah, ini sekarang itu zamannya teknologi ya, apalagi ada TikTok. Seorang itu bisa aja menciptakan viral itu dengan pokoknya orang Indonesia itu paling seneng unik-unik, aneh-aneh, pasti itu viral. Contoh kayak lagu Rehan itu, ya kan? Padahal biasa ya, ternyata viral. Terus kayak ada lagu yang dibanding-bandingkan itu kan juga dari lagu biasa ternyata itu karena viral. Tapi kalau tidak dipatenkan, itu bisa menjadi miliknya siapapun. Contoh kayak Reok Ponorogo, karena tidak dipatenkan oleh orang Indonesia, diakui oleh negara tetangga. Reok Ponorogo itu sudah jadi hak miliknya Malaysia loh. Kita itu miris, padahal itu adalah budaya kita.
lagu Sayonara. Itu kan juga yang menciptakan orang Indonesia. Cuma karena tidak dipatenkan, maka itu menjadi hak miliknya orang yang patenkan duluan. Makanya kalau kita punya penemuan baru, ini harus dipatenkan. Saya sendiri itu kalau punya karya ya, kebetulan beberapa karya buku saya itu sama karya ilmiah, itu kalau nggak dipatenkan, ini terkait hak cipta ya. Bedanya kalau hak paten itu penemuan baru. Kalau hak cipta itu lebih ke arah seni ya. Nah, seni itu seperti contohnya misalnya kalau ini lagu ya, jadi yang hak paten tadi penemuan baru itu kayak ini loh, vaksin. Nah, kita mendapatkan vaksin yang apa ini kayak dulu zamannya COVID itu kan ada vaksin merah putih, ada vaksin apa ini yang AstraZeneca, itu kan karena penemuan baru. Ya kan? Merah putih ini baru dipatenkan baru-baru ini, tapi kan yang dipakai kan untuk apa ini divaksinkan ke kita kan AstraZeneca sama yang Sinovac, iya kan itu, karena dia sudah punya hak paten untuk bisa apa ini, karena dia sudah benar-benar sudah diakui di seluruh dunia itu sudah paten, sehingga siapapun yang mau membuat apa ini misalnya, oh Sinovac itu buatan orang Indonesia nggak bisa, dia kan buatan dari Cina. Kalau Astra itu kan dari Amerika ya, tapi mudah-mudahan sudah nggak berlaku ya ini ya zamannya ya. Ya apa ini artinya itu sudah kembali ya supaya perekonomian juga bisa lebih bagus. Zaman sekarang tuh cari duit susah sekali ya, karena apa-apa mahal, iya kan? Yang kasihan tuh penjualan offline itu loh, banyak nggak laku, mal-mal banyak yang gulung tikar karena serbuan dari penjualan online. Nggak perlu izin. Hak cipta itu contohnya kalau misalnya kita ada karya seni. Nah ini, saya tak lihat jam ya, khawatirnya masih ada 15 menit. Hak cipta itu kalau misalnya kalau kita punya lagu seperti tadi diciptakan sama beberapa yang viral-viral itu ya, misalnya lagu Rehan itu kan kalau nggak ada yang membuat hak ciptanya seperti Ahmad Dhani, itu baru kita boleh mengakui, makanya kan boleh apa ini dinyanyikan siapapun. Anak saya itu sampai hafal. Ya apa ini, padahal umurnya itu masih tuh anak sekarang tuh kalau belajar apapun dengan hal-hal yang viral-viral tuh cepet banget nangkepnya. Tapi ya itu keunggulannya itu anak-anak bisa belajar dari segi manapun ya, kebebasan untuk belajar. Tapi kelemahannya karena kebebasan itulah jarang belajar kalau ada ujian. Sekarang ujian kan zamannya semua online. HP itu ada dua, satunya itu buat aplikasi, satunya buat nyontoh. Makan ini. Oke, baik silakan kalau ada yang ditanyakan hak paten sama hak cipta. Mungkin ada yang punya contoh lain? Silakan. Ada yang punya contoh mengenai perbedaan hak paten sama hak cipta? Kak, hak paten. Paten itu contohnya misalnya penemuan baru. Selain yang saya sebutkan, mungkin ada yang punya contoh lain? Nah, mungkin ada yang punya karya. Contohnya apa? Tidak paham nggak? Kalau hak paten itu kesimpulannya sama hak. Bedanya di mana? Hak paten sama hak cipta. Ya, siapa ini yang mau jawab? Yang cowok ini suaranya mana? Absen itu. Dibagi ini dia absen kok jam. Oh, ini. Tika di-mute dulu ya. Oke. Baik. Oke ya, saya lanjut aja ya. Waktunya tinggal beberapa menit. Nah, ini ada istilah merek dagang. Nah, istilah merek dagang itu juga termasuk artefak tak berwujud. Merek dagang itu artinya misalnya gini. Kita punya logo atau simbol. Kadang itu kalau kita tidak dipatenkan juga, maka itu bisa diakui oleh orang lain. Contohnya ya, kita menyebut di Shopee itu kan pernah mengikuti Shopee Live nggak? Kalau di Shopee Live, kita menyebut istilah bank, ya, bank BCA, itu tidak boleh di Shopee. Langsung kena blokir. Harus di
apa ini BCA gitu. Terus kita memberikan nomor WA ataupun kita mempromosikan misalnya media sosialnya sudah pakai marketplace Shopee, terus kita mempromosikan ini loh IG saya, langsung di banned, artinya diblokir. Di Shopee itu ketat sekali kalau yang Shopee Live gitu. Tapi kalau etalase mungkin tidak ada kebijakan. Nah, ini masuk ke dalam merek dagang begitu. Terus contoh misalnya kita punya simbol kita itu misalnya kita ingin meniru, wah kalau misalnya saya niru BCA ya itu kan lambangnya BCA kan bagus, cuma tak ganti ininya, tapi kalau kena sedikit pun tiruannya itu ada yang mirip, kita akan kena hukum. Gitu. Ini masuk ke merek. Caplang itu kan banyak dipalsu juga. Terus kosmetik Scarlett, iya kan? Itu kan Scarlett itu kalau kita nggak jeli ya, lambangnya yang merah itu kadang kalau kita beli yang palsu itu tidak ada screenshot barcode-nya yang merah itu. Tuh harus hati-hati. Kosmetik itu banyak yang dipalsukan. Ini yang perempuan-perempuan ini yang seneng ini ya jual beli kosmetik ini. Kadang itu kan pengen putih instan. Ternyata nggak tambah putih instan, rusak semuanya, ngelupas. Ini kemakanan, itu merek juga. Kadang orang pingin untung banyak itu jiplak mereknya orang. Tapi kalau udah kena kayak kasusnya ini ya Caplang itu ya minyak telon Caplang itu kan pernah kasus juga itu produk bayi. Takno itu produk bayi kalau di apa ini dipalsukan dengan komposisi yang tidak sesuai itu kan kasihan anak bayinya. Bedak itu kan kadang di pasar-pasar itu kan juga sudah diganti, bukan asli kasen. Nanti kalau dipakaikannya nggak asli, kadang kalau yang iritasi bisa merah-merah. Itu termasuk merek dagang. Nah, franchise ini adalah hak tunggal yang diberikan apa ini perusahaan lain, perusahaan ke perusahaan lain. Contohnya kayak apa? Kebab Turki, teh poci, terus martabak Holland, itu masuk franchise. Jadi kalau kalian Bulises saya itu punya usaha franchise, kalau saya mau membukukan di akuntansi masuk mana? Ini aktiva tak berwujud. Nah, ini adalah penggolongan akun-akun yang terkait di dalam akuntansi jasa. Nanti tolong dipahami lagi, nanti akan saya berikan di linknya ya. Kebetulan ini kan saya mau bagikan linknya ini tadi mau saya buat kok belum ada grupnya. Nah, apa ini nanti sekalian ya, tolong nanti langsung dibuat WA, langsung saya share materinya. Nah, saya langsung ke sini, ya. Nanti silakan saya apa ini masih ada waktu 10 menit lagi. Saya takutnya nggak nututi waktunya. Nah, ini ya, ada aktiva lain-lain. Ini kalau ada mesin yang tidak dipakai seperti kendaraan tadi, yang ditaruh di gudang, atau misalnya kita punya mesin sanyul nggak bisa dioperasikan, terus ditaruh di gudang, itu bisa dikategorikan aktiva lain-lain. Selama itu menjadi asetnya perusahaan lo ya. Tapi kalau aset perusahaan itu tak bawa ke rumah, terus tak jual lagi, ya itu bukan masuk aktiva lain-lain. Ya, biaya praoperasi, biaya survei itu bukan termasuk pembiayaan, tapi aktiva lain-lain. Nah, ini ada kewajiban ya semuanya. Kewajiban itu biasanya masuk ke dalam kategori kayak hutang, sesuatu yang harus dibayar kepada pihak lain. Contohnya misalnya kita tadi kalau salon biasanya apa yang berhubungannya toko, kita pulaan skincare di tempat lain untuk apa ini alat apa ini untuk mengkrembat, terus lulurnya kita tidak memproduksi sendiri, maka itu timbullah hutang dengan supplier. Kalau kita belinya kredit, Mbak tak bayar kredit ya, besok tak apa ini nanti sisanya nanti. Nah, itu masuk dalam hutang. Kalau hutangnya kurang dari 1 tahun masuk hutang usaha. Nah, ini kalau ada perjanjian promesnya masuk hutang wesel. Nah, ini ada beban yang harus dibayar. Contohnya apa? Beban gaji itu masuk sini loh. Kenapa beban gaji ini termasuk kewajiban? Karena dia dibukukan dulu di akhir periode, tapi pembayarannya itu biasanya itu sesudah dibukukan baru cair ke karyawan. Maka ini termasuk hutang. Kan nggak mungkin kalau langsung bayar, nggak ada pembukuan kan nggak mungkin. Dibuku dicatat dulu baru bayar ke karyawan. Ini masuk beban yang masih harus dibayar.
Makanya kita harus tahu ya, ini pentingnya kita memahami definisi itu supaya pada saat transaksi itu kita bisa ngira-ngira, walah, ada apa ini menerima investasi dalam bentuk uang tunai. Nah, uang tunai kita kan kalau transaksi apa ya uang tunai itu? Nah, kita kan harus menerjemahkan dulu di bahasa akuntansi. Walah, uang tunai itu kas, berarti nanti transaksinya harus menyebutkan kas. Jadi itu manfaatnya. Terus ada pendapatan diterima di muka itu bedanya dengan beban dibayar di muka tadi. Kalau pendapatan diterima di muka itu gini loh. Kita artinya itu sewa diterima di muka, kita itu mendapatkan penerimaan dari customer kita itu bayar DP. Tapi karena itu belum dibayar tunai, maka itu belum bisa dikategorikan pendapatan. Kita menyewakan gedung. Terus bayarnya itu perjanjiannya kan 5 tahun, tapi masih dibayar DP-nya dulu. Nah, DP-nya itulah yang diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Paham ya? Kan biasanya kalau ada event-event perusahaan jasa itu kan ada yang nyewakan gedung, ya kan? Nah, oke. Terus ini ada kewajiban jangka panjang. Kalau ada yang perjanjiannya itu dengan surat tanah ataupun surat berharga lainnya, maka muncullah utang hipotek. Misalnya kalian memberikan, itu loh utang di koperasi, tapi jaminannya harus surat tanah. Nah, itu masuk ke dalam utang hipotek jangka panjang. Utang bank itu beda lagi. Kalau kita meminjam di bank, ya diberikan kredit, maka itu timbullah utang bank. Jadi utang jangka panjang itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kategorinya itu bisa utang obligasi. Ini karena surat berharga. Ada KIK. Nah, KIK ini biasanya terkait dengan KUR, BRI itu loh. Kalau UMKM kan biasanya kaitannya dengan ini, KIK. KMKP itu biasanya juga termasuk di kayak di KUR BRI ini. Kredit modal kerja permanen, ya. Oke, ini kewajiban lain-lain. Nah, nanti silakan dibaca, ini modal. Nah, ini. Kalau perusahaannya itu dalam bentuk ini ya, perseorangan kayak UD, terus perusahaan perseorangan itu yang modalnya itu hanya 1 orang, single factor. Maka ini nanti modalnya ya namanya modal perseorangan. Misalnya Mbak Fani yang punya salon itu namanya modal Fani. Lah kalau misalnya modalnya dalam bentuk sekutu ya, ini maka itu bisa dalam bentuk perusahaannya firma atau CB. Jadi kalau kalian ingin tahu jenis bentuk hukum perusahaan itu lihat laporan apa? Perubahan modal. Kalau perusahaannya PT, pasti modalnya itu tertulis modal saham. Modal itu investasi kita yang ditanamkan perusahaan. Nah, ini beberapa akun yang terkait di dalam golongan harta. Tadi. Ya, sampai sini. Oke. Sebentar saya baca. Oke, baik. Baik, ya. Nanti akan saya share ya, Mbak Densi ya. Oke, terima kasih. Langsung saya share kok nanti habis ini. Selanjutnya, ini yang terakhir. Nanti akan saya share lagi. Oke ya. Nah, ini. Di golongan perkiraan nominal itu ada istilah pendapatan. Pendapatan itu tadi sudah saya sebutkan namanya income. Kalau pendapatan utama dinamakan usaha, kalau pendapatan lain-lain itu dinamakan pendapatan di luar usaha. Saya contohkan, misalnya kalian punya usaha jasa ekspedisi atau perusahaan bengkel. Misalnya masnya punya bengkel. Bengkel itu termasuk perusahaan jasa loh. Terus masnya itu gini, aduh bengkelku kok sepi loh. Aku pingin usaha lain. Gak apa-apa deh, selain saya buka bengkel, saya jualan spare part. Nah, itu termasuk pendapatan di luar usaha, Mas. Masnya jualan stiker, jualan mur, baut. Nah, itu nggak bisa dikategorikan jasa, harus dikategorikan penjualan lain-lain. Tapi tetap satu jenis bentuk hukum. Karena apa? Ini nanti kalau 2 bentuk hukum, nanti harus bikin 2 pembukuan. Ya, paham ya? Terakhir ini beban. Nah, beban itu bukan ini ya, istilahnya itu beban hidup, bukan. Beban itu pengorbanan yang harus kita keluarkan. Nanti kalau istilah beban itu memang benar ya. Beban itu kalau orang awam nyebutnya itu beban hidup benar. Karena itu tanggungan.
Buat perusahaan itu benar tanggungan. Tapi kalau kita tidak melakukan pengorbanan, ya perusahaan nggak akan jalan. Lah misalnya kita pingin ngirit, wes nggak usah pengorbanan deh. Aku pingin ngirit listrik, wes tak matiin semua lah. Karyawan gimana kerjanya? Iya kan? Mau ngeprint, ngirit loh ya. Nah itu maka tidak akan timbul beban. Kalian bayar SPP itu juga beban loh ya. Beban hidup yang harus dibayar. Ya paham ya. Oke, tapi beban di sini itu kalau di akuntansi itu memang pengorbanan yang membawa masa manfaat untuk jangka panjang. Karena kita bayar itu untuk masa manfaat. Oke, ini akun. Nanti akun ini akan saya jelaskan terkait dengan kode akun penomoran. Maka ini sementara kita berikan untuk pengelompokan aja dulu. Nah, dari sini kira-kira mungkin untuk yang akun sampai penomoran kode akun ini nanti silakan dibaca dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas ini. Ya, bagaimana penomoran kode akun. Yang paling penting adalah kita harus memahami pengelompokannya dulu. Nah, untuk semuanya ini sebelum saya akhiri, ini kan masih ada waktu 5 menit ya. Oke. Ini untuk semuanya. Saya minta untuk bisa saling ini sama-sama untuk ini ya, menggolongkan ini kode akun ini kira-kira gaji masih harus dibayar. Ayo, siapa yang bisa ini cepet-cepetan. Gaji yang harus dibayar ini masuk golongan aktiva lancar, kewajiban, ekuitas, atau penghasilan. Kewajiban mana? Nanti kalian bisa belajar menggolongkan ini ya. Nanti silakan di-review lagi. Ini saya berikan kuncinya. Nanti kalian kalau ingin mereview dari pengertian tadi, ya pengelompokan kode akun, ini belajarnya di sini dulu. Gaji yang masih harus dibayar, dicontreng aja. Oh, masuk kewajiban lancar. Sambil nanti dibuka. Caranya begitu. Cara mengingat-ingatnya. Terus pendapatan diterima di muka masuk mana? Masuk ke kewajiban lancar. Nah, ini kan sambil mengingat-ingat yang tadi. Terus perlengkapan masuk mana? Aktif apa? Tetap apa lancar? Aktif lancar. Pendapatan komisi masuk mana? Penghasilan. Nanti untuk iya, ini mungkin ada yang mau ini, mau iklan dibayar di muka, mungkin yang online masuk mana? Yang mana? Iklan dibayar di muka tetap ya Ibu ya. Reni, Mbak Reni sama Mbak Devi mungkin. Tetap ya Bu. Yakin? Nah ini kan nanti di ini ya di review. Kalau iklan dibayar di muka itu masuk aktif lancar sayang. Lancar ya, oke. Karena dia termasuk biaya yang pembayarannya dibayar di muka, tapi manfaatnya kita terima setelah dibayar tunai. Contohnya kayak kita bayar persekot sewa, kan kita bayar persekotnya dulu, tanggungannya dulu, tapi masa manfaatnya kita terima di masa yang Di belakang. Mbak Devi. Nanti untuk semuanya saya harapkan ini nanti dicoba ya, dicontreng-contreng. Nanti akan saya berikan linknya langsung setelah materi ini ya di grup ya. Biar kalian konsen nanti di materi berikutnya. Nah ini nanti ref-nya ini jangan dulu ya. Ref ini masuk ke minggu depan. Kalian tinggal di sini ngisi apa? Kas itu masuk mana? Nanti di rumah di diisi aja dulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini kan sambil kalian belajar membaca definisinya. Nanti kalau nggak dibaca ini, nanti khawatirnya lupa. Saya contohkan ya, misalnya cara ngisinya ini, nomor ref ini kan kosong. Kosongkan aja. Kas itu tinggal diisi, kas masuk golongan aktiva lancar. Gitu. Jadi tinggal ditulis begitu. Perlengkapan masuk mana? Golongan aktiva lancar. Ini tugas untuk ini ya minggu depan ya Ibu ya. Minggu depan Mbak Devi sambil di review dibaca. Mungkin ada pertanyaan? Jelas ya, nomor ref ini jangan dulu ya, karena kita masih membahas tentang pengelompokan kode akun. Nanti ini akan saya berikan pemetaan juga buat semuanya yang mau belajar
kode akun tadi akan lebih mudah ya, tinggal dibaca aja. Baik, untuk hari ini sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan ini. Sudah paham? Paham, Bu. Tugasnya boleh ditulis tangan atau nanti boleh diketik. Yang ini aja ya, digolongkan ini sama ini ya. 2 saja, tapi tinggal ditulis saja. Kas masuk aktiva lancar. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Feedbacknya akan kita bahas bareng-bareng ya. Kira-kira tahapan mana yang belum paham. Bisa dipahami untuk untuk kasusnya yang sederhana ini? Jadi ini untuk yang kasus sederhana ini, Bu, kita kirim ke Google Classroom gitu aja ya, Bu ya? Boleh ditulis tangan, terus di screenshot boleh, Iya. diketik nggak masalah. Jadi silakan pilih aja, karena ini sebagai latihan ya, supaya nanti di rumah nggak lupa. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh kalau kalian mau diskusi di grup WA, nggak apa-apa. Bisa Iya, ya. Ibu. Baik ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu supaya nanti bisa belajar. Untuk kode akun nggak usah ini dulu ya. Yang penting kalian belajar untuk pengelompokan kode akun dulu. Untuk yang offline bisa dipahami ya? Bisa, baik. Semoga nanti kalau yang online ini, tapi ya online ini karena mungkin jarak ya, jadi kita nggak bisa ketemu luring. Baik, untuk semuanya terima kasih untuk join di pertemuan hari ini. Semoga nanti apa yang kalian pelajari hari ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk bisa dipraktekkan di kondisi real. Terima kasih ya, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.